Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari kedua dari kejuaraan dunia Visser Random 2022 di kota Reykjavik, Islandia, di mana di hari kedua ini kawan, posisi klasemen di masing-masing grup sebagai berikut. Grup A dipimpin oleh Abdus Satorov dengan perolehan 8 poin, Ian Nepomniachtchi mendapatkan 5 poin, dan Wesley So mendapatkan 3 poin. Di matchday ketiga kawan, andai Ian Nepo bersama Abdus Satorov ini mampu mempertahankan posisinya, apakah gantian nanti di posisi pertama kedua, Wesley So tidak akan lolos ke babak berikutnya kawan, dan gagal mempertahankan gelar juaranya. Di grup B, perolehan poin yang sama diperoleh oleh Hikaru Nakamura bersama Magnus Carlsen kawan. Penampilan Abdus Satorov ini sangat meyakinkan sampai matchday kedua ini kawan. Dari 8 game yang dia mainkan, dia memetik 7 kali kemenangan dan 1 kali remis. Remis saat melawan Wesley So kawan. Di matchday kedua, Abdus Satorov ini menghadapi Gretarsson kawan asal Islandia dan menang 4 game. Posisinya sebagai berikut, game poinnya 7,5 poin dari 7 kali kemenangan dan 1 kali remis, dan match poinnya adalah 8 poin. Dan juga di posisi grup B, hitung-hitungannya seperti ini, bisa kalian lihat jumlah kemenangan yang dialami oleh para pemain dan jumlah kekalahannya bisa kalian lihat di tabel ini kawan. Dan untuk game yang akan saya sajikan untuk kita otak-atik, tentu saja saya dahulukan dari permainannya Magnus Carlsen. Pada matchday kedua ini kawan, Magnus Carlsen bertemu dengan Mathias Blubom. Hanya bermain melawan Mathias Blubom saja kawan, 4 game, dan mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali remis di game ketiganya. Jadi masing-masing para pemain di babak penyisian di grup ini kawan bermain 4 game. Jadi di rolling, tidak selalu di hari yang sama bermain 4 game langsung. Jadi sesuai jadwal yang dijadwalkan oleh FIDE seperti itu. Kemarin hanya 2 game melawan Hikaru Nakamura ataupun 2 game melawan Fedosep. Sekarang di hari keduanya hanya melawan Mathias Blubom ini. Ini merupakan game kedua kawan, di mana Carlsen pegang putih mengawali dengan pion F4 dibalas dengan pion pusat, pion D5. Cukup prinsipal langkah yang dipilih oleh Mathias Blubom untuk mendapatkan kontrol petak pusat. Pion D4 lanjut Carlsen, pion E6 perkuat petak pusatnya, juga membuka akses gajahnya segera berkembang. Di sini harusnya kalau Stockfish menyukai pengembangan perwira kawan, terutama kuda yang cukup prinsipal juga dalam pembukaan catur biasa. Tapi Carlsen bermain dengan pion G4-nya terlebih dahulu. Kalau nanti kuda berkembang, pion ini tidak terjebak oleh kudanya kawan. Mungkin itu Magnus Carlsen. Di sini gajah berkembang ke D6, serang pion F4, pion E3 dimainkan, kuda berkembang ke B6, Carlsen juga mengembangkan kuda B3. Kuda G6, Carlsen juga mengikuti kuda G3. Dan di sini Stockfish menyarankan hitam memainkan pion A6 kawan, ataupun gajah terang ini berkembang ke petak C6. Dengan maksud agar benteng ini bisa bergeser ke pusat, ke lajur D, ke lajur F, agar raja juga bisa segera rokade. Tapi memilih dengan langkah menteri ke petak F8. Mungkin persiapan pion F-nya kawan didorong untuk bertarung. Dan di sini dicegah oleh gajah D3 oleh Carlsen, kuasai atau perkuat petak F5. Begitu juga dengan hitam gajah D7, perkuat juga petak F5. Dan juga mempersilahkan nanti di langkah berikutnya bentengnya bisa bergeser, raja bisa rokade panjang. Carlsen menteri F1, di sini benteng E8, dan Carlsen mendorong pion F5-nya mendahului pertarungan di peta F5. Diterima dengan pion E pukul pion F5, diambil balik dengan kuda, agar kuda ini menjaga peta E3 dari ancaman benteng yang sudah dipersiapkan oleh Mathias Blubom. Di sini kawan, Mathias Blubom memutuskan untuk segera rokade panjang. Kalau kalian sikat kuda ini kawan, berharap tidak ada yang menjaga peta E3, kalian salah, karena posisi raja dalam posisi terbuka, mudah diserang, dipukul balik dan mendapatkan tempo. Akhirnya pion ini tidak jadi bisa diambil oleh benteng hitam ini. Oleh karena itu sesegera mungkin rokade oleh Mathias Blubom, dan di sini kawan, pion H4 dimainkan oleh Carlsen untuk usir kuda. Barulah sekarang Mathias Blubom melakukan pertukaran gajah sikat kuda, diambil balik dengan menteri kawan. Dengan tempo skak, raja bergeser. Di sini pion H5 dan kuda memilih mundur ke peta E7.
Inilah kepintaran Magnus Carlsen kawan. Tanpa membackup pion E3-nya pun sudah aman posisi pion E3 ini. Terblokade oleh kuda E7. Posisi menteri dalam ancaman memilih mundur ke petak F3. Tidak terburu-buru untuk ambil pion gratis di sini kawan. Dan kuda manuver ke petak J6. Langkah terbaik adalah di sini kawan. Untuk menghindari ancaman dari gajah terhadap pion H7-nya. Tapi kuda bergerak ke J6. Membuka kembali lajur E bagi benteng tekan pion E3. Ataupun juga berniat melakukan manuver kawan, ancam gajah terang, incar pion A2 yang memaksa nanti pertukaran gajah gelap. Tapi di sini Magnus Carlsen masih punya pion C3 untuk perkuat pion D4-nya, juga kontrol petak B4 mencegah pergerakan manuver kuda kawan. Di sini menteri E7, gajah F2 perkuat petak E3-nya. Dan Matthias Bluebom melanjutkan dengan pion A5, mencoba melakukan counter attack di sisi kiri papan. Berniat mendorong kembali untuk ancam kuda. Di sini kawan, Stockfish menyarankan ambil pion ini terlebih dahulu sebelum memindah kuda jika ada serangan pion A4. Kalian tidak perlu khawatir jika kena jebakan pion G6 karena kalian sudah duluan punya pion H untuk mendukung gajah ambil pion H7 ini tadi kawan. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi Carlsen tidak tertarik ambil pion H ini. Dia bermain dengan langkah kuda mundur ke petak D2. Pion A4 tetap didorong oleh Matthias Bluebom. Dan ambil pion ini masih menjadi pilihan utama. Carlsen bermain dengan pion E4 menantang pertukaran. Diterima pion D pukul pion E4. Diambil balik oleh kuda ancam gajah gelap. Di sini menteri memilih naik ke petak E6 kawan. Untuk membackup gajah jika terjadi pertukaran di sini. Carlsen di sini kawan juga dalam posisi kena tekan di sayap sisi kiri papan ini. Menteri juga mengincar pion A2 ini kawan. Jadi Carlsen memutuskan untuk rokade pendek. Sisi kanan papan, langkah terbaik. Menteri ambil pion A2, lanjut Matthias Bluebom. Carlsen mencoba menjebak menteri hitam kawan dengan langkah pion B3 menantang pertukaran. Tantangan ditolak, di sini pion A3 dimainkan. Seumpama diterima kawan, memang nanti bisa terkena jebak juga. Memang sulit kawan untuk melepaskan jebakan yang dipersiapkan oleh Magnus Carlsen ini. Inilah yang terjadi jika pion pukul pion. Tapi posisi menteri juga cukup mengkhawatirkan kawan. Di sini tadi Matthias Bluebom mendorong pion A3-nya, tetap posisi menteri ini dalam posisi yang tidak aman kawan. Benteng digeser ke lajur E, persiapan diangkat menjebak menteri hitam. Tapi dalam posisi ini kawan, menteri hitam masih bisa keluar. Tapi sayangnya Bluebom salah melangkah dengan kuda D5. Langkah terbaik untuk menyelamatkan menteri ini melakukan pengorbanan benteng sikat kuda agar tidak ada lagi yang mengontrol petak D2 ini. Menteri bisa bergerak ke sini kawan. Terserah kalian ambil dengan menteri ataupun dengan gajah. Benteng nanti kalau mengancamnya di sini terlebih dahulu menteri akan ke petak gelap kawan. Karena kuda tadi sudah disikat, tidak ada yang mengontrol petak gelap ini. Dan jika diancam oleh gajah, menteri ambil pion tak ada masalah. Kalau diancam dengan benteng, menteri bisa keluar kawan. Menteri pun aman, tapi memang dengan kualitas seperti ini sulit akan menandingi Magnus Carlsen. Tapi di sini Matthias Bluebom memilih dengan langkah kuda D5 terlebih dahulu dan benteng E2. Menteri hitam sudah benar-benar terjebak. Bluebom menukarkan menterinya sikat benteng E2. Diambil balik oleh gajah. Selanjutnya benteng ambil kuda E4. Diambil balik oleh menteri. Maksudnya adalah sebagai berikut kawan. Kuda ambil pion C3. Garbu menteri, garbu gajah, garbu benteng. Ini termasuk salah satu Royal Fork atau garbuan keluarga di mana kuda menggarbu banyak para perwira ataupun juga pion kawan. Menteri D3, kuda ambil benteng, menteri ambil balik kuda B1. Selanjutnya kuda B4 untuk memberikan dukungan bagi pionnya mungkin kawan. Di sini Carlsen menjawab dengan langkah menteri A1, benteng E8. Di sini di backup oleh raja di F1, membackup gajahnya kawan, dan pion A2. Gajah gelap ke E1, ingin eliminasi kuda dan hantam pion. Kuda bergerak ke petak D5. Carlsen ambil pion di langkah ke-31 ini.
Matthias Blubom menyerah. Secara total dari 4 game dimainkan mereka berdua, Magnus Carlsen menang telak dengan 3 game kemenangan dan 1 kali di game ketiga berakhir miss kawan. Itulah kawan permainan Magnus Carlsen pada game kedua saat menghadapi Matthias Blubom di matchday kedua kejuaraan dunia Fischer Random. Nanti sore insya Allah kita akan hadirkan 1 game lagi kawan. Kira-kira permainan siapa? Kalian bisa berikan masukan admin di kolom komentar. Kalau tak ada masukan seperti itu kawan, admin ini juga bingung ingin menghadirkan permainan siapa. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.